Halo guys, balik lagi di channel Auto Garage. Jadi, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik aja. Dan bagi kalian yang baru mampir atau baru datang ke channel kita, yaitu Auto Garage, perkenalkan nama gue Aditya Purnaputra, biasa dipanggil Adit. Dan pada kesempatan kali ini, gue ingin membuat video yang menarik lagi nih, gak kalah menarik dengan video-video kita sebelumnya gitu ya. Kita akan membuat video first impression sekaligus driving experience dari mobil yang udah ada di belakang gue nih, yaitu Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC Coupe tahun 2020. Nah, mobil ini benar-benar sangatlah istimewa karena dia bukan hanya sekedar Mercedes-Benz menggunakan trim AMG, jadi tidak hanya sekedar body kitnya aja yang AMG-AMG-an atau trim-trim lainnya yang menggunakan AMG, tetapi mobil ini emang dibuat oleh divisi AMG, sehingga dari performa mesinnya, tuningan mesinnya, itu semuanya dibikin oleh AMG. Walaupun memang bukan yang one engine, one mesin gitu ya. Tetapi mobil ini memiliki karakter mesin yang sangat liar, sangat buas, sangat ganas, sehingga benar-benar menjadikan mobil ini sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan kupas tuntas secara mendalam tentang mobil ini, dan kita akan coba juga rasa berkendara dari mobil yang ada di belakang gue ini. So, ikutin aja biar nggak makin penasaran, tonton videonya sampai habis. Seperti yang tadi gue bilang, sebelum kita driving experience atau nyobain rasa berkendara dari mobil yang ada di samping gue ini, gue ingin mengulas secara singkat dulu tentang first impression gue. Kita mulai dari tampilan luarnya dulu nih. Nah, kita bahas dulu dari tampilan depannya dulu kali ya. Nah, kita ngomongin hal pertama yang paling terlihat jelas, yaitu dari sektor lampunya sendiri. Dari sektor lampunya ini benar-benar dia sudah sangat canggih karena mereka menyebutnya sudah menggunakan multi beam LED, sehingga memiliki pencahayaan ataupun penerangan yang sangat baik ketika di malam hari. Dan terlihat jelas di sini terdapat dua buah LED atau daytime running light yang sudah LED pastinya, dan ini modelnya benar-benar sangat ganas, jadi seperti bumerang yang cantik banget ketika menyala di malam hari. Dan ini juga sudah sangat pintar karena sistem lampu LED-nya ini benar-benar dia sudah sangat modern. Nah, kalau misalkan kita geser lagi ke bagian tengah di bagian depan sini, kita terlihat jelas sekali terdapat grill yang sangat besar dan benar-benar gaya khasnya AMG. Dia menggunakan grill yang modelnya vertikal gini, garis-garis banyak banget. Dan ini benar-benar cocok, ganas, sangar khasnya AMG. Dan terdapat juga emblem AMG di sini, dan terdapat logo besar Mercedes-Benz yang di balik logo ini terdapat banyak sensor yang disematkan fitur-fitur keamanan di balik emblem besar Mercedes-Benz ini. Nah, kita juga bisa lihat sedikit ke bagian bawahnya. Di sini terdapat lubang-lubang beneran yang menggunakan sistem udara yang sangat baik, sehingga memiliki aerodinamis yang sangat baik di mobil Mercedes-Benz GLE 53 ini. Dan terdapat juga bodi yang sangat baik karena perpaduan warna hitam di sini itu memberikan aksen yang lebih sporty, lebih ganas lagi di GLE 53 AMG ini. Dan ini benar-benar sangat menarik di tampilan depannya, karena kalau kita melihat dari jauh, mobil ini benar-benar sangat garang sekali dilihatnya. Nah, sebelum kita geser ke bagian samping, gue pengen ngebahas dulu dari sektor mesin atau dibalik dari kap mesin mobil GLE 53 AMG ini. Ini kita buka aja. Yes. Ya, dia bukanya udah menggunakan sistem pegas, jadi nggak perlu susah-susah, kita tinggal menggunakan satu tangan aja, dia langsung kebuka. Dan inilah yang istimewa dari mobil ini, GLE 53 AMG 4MATIC Coupe tahun 2020. Dia memiliki kapasitas mesin yang sama seperti GLE 450 Coupe pada umumnya gitu ya, memiliki kapasitas mesin 3000 cc 6 silinder segaris. Tetapi mobil ini diberikan sebuah turbocharge yang turbonya ini dituning lagi oleh pihak AMG, sehingga ini yang menyebabkan adanya pembeda dibanding
GLE 450 yang biasa dengan GLE 53 Coupe AMG tahun 2020 ini. Sehingga tenaga maksimal ini jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih buas lagi dibandingkan dengan GLE 450 yang biasa. Kapasitas mesin 3000 cc 6 silinder ini mampu mengeluarkan tenaga di angka 435 horsepower dan torsi maksimalnya di angka 550 Nm. Tepatnya 520 Nm maksud saya. Jadi dengan angka 500 Nm tersebut ini benar-benar tenaganya sangat liar, sangat buas ketika dikendarai. Dan tenaga tersebut disalurkan melalui keempat rodanya karena memang ini penggerak semua roda alias 4matic Mercedes menyebutnya. Dan dia memiliki transmisi 9G-tronic atau sistem percepatan 9 percepatan. Jadi benar-benar memiliki tenaga yang sangat liar, tenaga yang sangat buas, dan nanti kita akan coba rasa berkendaranya. Nah, setelah ngomongin mesin, ini kita tutup dulu. Kita langsung geser ke bagian samping aja. Di bagian samping ini yang paling menarik adalah ketika kita melihat secara keseluruhan di bagian samping, karena ini adalah sebuah SUV coupe, jadi atapnya melandai. Tapi kita kalau ngomongin tampilan sampingnya, kita ngomong dulu dari sektor kaki-kakinya terlebih dahulu gitu ya. Kita turun sedikit ke bagian bawah, kita bisa langsung melihat velg berukuran besar, dan ini sudah menggunakan velg khasnya AMG. Jadi terdapat emboss AMG di sini, keren banget, dan dia sudah menggunakan velg berukuran besar. Dual tone juga. Velgnya ini berukuran ring 20 dan dibalut dengan ban berukuran 275/50. Nah, ini ban yang sangat lebar, jadi kita bisa merasakan rasa berkendara, napaknya lebih enak lagi ketika dikendarai. Oke, kita mundur sedikit, masih di bagian samping. Kita bisa lihat di bagian samping ini benar-benar sangat menarik. Seperti yang tadi gue bilang, kalau kita melihat secara keseluruhan, dia atapnya melandai, jadi sangat sporty, sangat menarik sekali untuk dilihat karena dia adalah basisnya sebuah dari E-Class Coupe gitu ya. Nah, bedanya kalau misalkan kita dari bagian belakang sendiri gitu ya, atau bagian sampingnya ini, beda dari GLE 450 yang biasa, paling perbedaannya kita bisa melihat hanya di bagian desain velgnya saja gitu. Selebihnya semuanya sama. Nah, kalau misalkan kita geser lagi ke bagian belakangnya dari GLE 53 AMG 4matic Coupe tahun 2020 ini, belakangnya kurang lebih sama, cuman yang menarik attention to detailnya, mobil GLE 53 ini ditambahkan sebuah ducktail kecil, manis sekali dilihatnya, dan ini memberikan kesan sporty yang lebih baik lagi di GLE 53 AMG ini. Ini benar-benar menarik sekali dengan adanya ducktail, dan pastinya akan memberikan efek downforce dan juga aerodinamis yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sekedar aksesoris, tapi memiliki fungsi yang baik juga di mobil ini. Nah, ini yang menarik. Kita coba lihat ke bagian bawah di bagian belakangnya ini, karena di bagian belakang, khususnya di bawahnya ini terdapat 4 buah lubang knalpot, dan ini beneran lubang knalpot asli, jadi bukan fake exhaust gitu ya. Tapi ini beneran lubang knalpot yang fungsinya untuk gas buangnya. Dan ini terdapat 4 buah lubang dan terdapat logo AMG di lubang knalpotnya. Dan ini suaranya ketika dinyalakan atau ketika kita menggunakan mode Sport Plus, suaranya sangat menggelegar, sangat ganas, dan membuat orang-orang di sekitar kita pasti akan melirik ke mobil ini. Ini keren banget. Dan kita juga bisa melihat di bagian bawah belakangnya sini terdapat sebuah diffuser besar berwarna hitam yang memberikan kesan sporty, tapi pastinya bukan hanya sekedar aksesoris diffuser, tapi juga memberikan efek aerodinamis ataupun efek downforce yang lebih baik lagi, layaknya mobil-mobil balap gitu. Ini luar biasa keren banget dan cantik banget tampilan luarnya, dan gua benar-benar jatuh cinta terhadap tampilan luar dari GLE 53 AMG Coupe 4matic ini. Sebelum kita masuk ke dalam kabinnya untuk ngebahas tampilan interiornya, tadi gua ada kelupaan untuk ngebahas tampilan belakang atau si bagasinya sendiri gitu ya, karena emang bagasinya juga patut untuk kita bahas. Nah, sebelum kita ngomongin bagasinya, ini terdapat tombol pembuka bagasinya itu yaitu menggunakan si emblem atau logo dari Mercedes-Benz ini. Jadi ini menarik banget. Logo Mercedes-Benz yang ada di bagasi ini adalah sebenarnya tombol untuk membuka bagasinya, dan di balik logo emblem Mercedes-Benz ini itu terdapat kamera mundur, sehingga kamera mundurnya ketika keadaan hujan ataupun kotor segala macam gitu ya, lagi berdebu, tetapi kameranya tetap bisa menghasilkan gambar yang jernih, bersih, berkat dia mengumpat di dalam logo Mercedes-Benz-nya. Jadi
terlihat lebih clean, tapi untuk fungsinya juga bisa lebih maksimal lagi. Nah, untuk membukanya, bagasinya karena sudah elektrik, jadi bisa membuka tinggal dipencet lalu dia membuka sendiri, ataupun bisa menggunakan dengan kick sensor atau sensor kaki. Jadi kita tinggal ayunkan kaki kita seperti ini, yes, otomatis dia langsung membuka dengan sendirinya. Dan begitu pula untuk menutupnya kita tinggal ayunkan kaki lagi ataupun mencet tombol yang ada di bagasi ini. Nah, kalau ngomongin kapasitas bagasinya sendiri, ini bisa dikatakan karena ini sebuah SUV jadi memiliki kapasitas yang sangat luas, sangat besar, kira-kira bisa masuk 2 tas golf. Jadi ini menarik banget dan pastinya cocok juga untuk dibawa untuk liburan bersama keluarga besar. Ini karena memang kapasitasnya cukup besar. Nah, lebih menariknya lagi untuk soal kepraktisan bagasinya, walaupun bagasinya udah besar banget seperti ini, tapi kita juga bisa untuk besarkan lagi kapasitas bagasinya dengan cara melipat kursi baris keduanya yang ada di tombol sini. Jadi terdapat tombol di sini. Yang pertama, tombol di sini itu untuk menurunkan air suspension ya. Jadi untuk suspensi di bagian belakang, nih kalian bisa lihat sendiri, dia akan turun dengan sendirinya ketika kita ingin lebih rendah karena ini mobil SUV jadi tinggi. Tapi kita bisa dipermudah dengan memencet tombol ini dengan cara suspensinya akan lebih turun lagi. Jadi kita pada saat masukin barang akan lebih mudah. Nah, untuk kapasitasnya jika ingin dibesarkan lagi, 2 buah jok yang ada di baris kedua bisa dilipat rata dengan lantai sehingga memiliki kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Jadi benar-benar soal kapasitas bagasinya dan juga kepraktisannya juga tetap diunggulkan di Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe tahun 2020 ini. Oke, biar nggak kelamaan juga dan nggak makin penasaran untuk bagian dalamnya, kita langsung masuk aja ke interiornya, ke kabinnya untuk ngebahas tampilan dalamnya. Oke guys, jadi kita udah masuk ke dalam kabinnya dan gue mulai dari baris keduanya dulu gitu ya, baru kita ke baris paling depan atau baris pertamanya. Nah, di baris kedua sendiri, ini benar-benar terasa nyaman ya, karena memang dia basisnya dari E-Class gitu ya, dan kita ketahui bersama, Mercedes-Benz E-Class pasti memiliki rasa nyaman yang luar biasa di baris keduanya. Begitu juga dengan mobil ini, walaupun dia sebuah coupe gitu ya, memiliki atap yang landai, jadi sedikit kekurangannya adalah dia memiliki headroom yang lebih sempit dibandingkan dengan GLE yang bukan coupe gitu. Nah, ini menarik banget kalau kita ngomongin masalah legroom juga. Kita bisa lihat sendiri ini posisi duduk atau posisi berkendara saya, dan di sini sendiri gue masih memiliki legroom yang bisa dikatakan sejengkal ya, sejengkal lebih sedikit, dan kita masih bisa memasukkan, selonjorkan kaki kita ke dalam kursi bagian depan ini. Jadi benar-benar rasa nyamannya, kerebahannya, menopang kakinya ini sangat baik. Cuman ya itu tadi sayangnya dia memiliki headroomnya yang lebih tipis karena dia sebuah coupe, jadi atapnya lebih landai. Nah, ngomongin masalah kenyamanan lainnya, mobil ini diberikan AC 4 zona. Jadi 2 di depan dan juga 2 di belakang. Sehingga di baris belakang sendiri, kalau kita ingin mengatur AC, kita tetap bisa mengatur sendiri-sendiri. Di bagian kiri sendiri, di bagian kanan sendiri. Jadi terdapat 4 zona AC di dalam GLE 45 atau GLE 53 AMG Coupe ini. Jadi benar-benar sangat istimewa, sangat menarik banget. Nah, terdapat juga ventilasi AC di pilar B-nya ini sehingga rasa dingin juga tetap terjaga dengan baik hingga baris keduanya. Jadi ada 4 ventilasi AC yaitu di bagian pilar B dan juga di bagian tengahnya sini. Nah, kita juga bisa menemukan sebuah armrest di sini, dan armrestnya ini juga berfungsi sebagai cup holder. Jadi terdapat 2 buah cup holder dan juga armrest di sini. Ini enak banget dan kita bisa duduk juga di bagian tengah sini karena memang terdapat headrest yang artinya di baris kedua ini juga bisa difungsikan untuk duduk 3 orang. Ini benar-benar sangat menarik, sangat enak, dan sangat nyaman pastinya. Dan hal kecil-kecil lainnya yang kita bisa temuin di bagian belakang yaitu seperti 2 buah Type-C di sini. Walaupun memang bukan USB biasa, tapi di sini sudah lebih maju lagi, lebih visioner lagi dengan adanya 2 buah Type-C di sini. Jadi kita tetap harus menggunakan adaptor tambahan untuk menyambungkan dengan smartphone kita. Ini enak banget dan pastinya rasa nyaman, rasa mewahnya ditambahi lagi dengan adanya ambient light di sini sehingga memberikan rasa mewah yang lebih lagi. Ambient lightnya di sini kita bisa milih lagi kan warnanya karena terdapat 64 pilihan warna. Dan hal terakhir pastinya yang memberikan kesan mewah, kesan lebih
enak lagi, lebih nyaman lagi di dalam kabinnya berkat adanya panoramic roof yang sangat besar hingga ke bagian baris keduanya ini. Jadi terasa lebih lapang lagi kabinnya, terasa lebih cerah, lebih luas, dan mewah pastinya. Juara. Sekarang kita pindah ke bagian depannya. Habis itu kita ngomongin interior di bagian depan. Yuk, ikutin gue. Oke, kita lanjut ngomongin kabin baris pertamanya, kabin bagian depannya gitu ya. Ini karena lagi nyala agak kencengin dikit AC-nya karena di luar panas sekali. Oke. Nah, hal pertama kita langsung bahas dulu di tampilan depannya, yaitu ya apa yang kita lihat dulu, apa yang gue lihat dulu gitu, yang sejajar dengan mata kepala gue. Nah, yang sejajar adalah kita langsung bisa melihat yang namanya layar instrumen atau speedometer yang pastinya sudah full digital, dan menariknya lagi layaknya Mercedes-Benz lainnya gitu ya. Ini layar infotainmentnya atau display speedometer ini kita bisa ubah-ubah modenya, displaynya kita bisa rubah-rubah semaunya kita gitu ya, karena tidak begitu-gitu aja. Jadi kita bosan dengan satu display, satu model, kita tinggal rubah dengan yang baru lagi. Jadi ini menarik banget, kita bisa ubah-ubah dan pastinya sangat informatif sekali, banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan di layar infotainment atau layar speedometernya ini gitu ya. Dan menariknya lagi, cantiknya lagi, layar speedometernya ini udah menjadi satu kesatuan dengan head unitnya atau layar infotainment yang ada di bagian tengah ini. Jadi sudah nyambung menjadi satu kesatuan, dan semuanya sudah digital. Jadi benar-benar cantik banget, futuristik banget. Nah, ngomongin masalah lingkar kemudinya, ini yang paling keren, ini yang menarik banget di bagian pengemudinya pastinya. Nah, layar si lingkar kemudinya maksud gue ya, si setirnya ini karena dia GLE 53 AMG sehingga dia terdapat emblem AMG di sini. Wah, ini keren banget. Benar-benar kita tetap diberitahu setiap saat gitu ya. Ini adalah sebuah mobil AMG. Sama seperti di layar speedometernya. Terdapat logo AMG juga di layar speedometernya. Nah, setirnya sendiri di sini juga sudah flat bottom gitu ya. Dan pastinya kita bisa menemukan yang namanya tombol-tombol atau steering switch gitu ya. Dan juga kita bisa menemukan lagi yang namanya pedal shift di sini. Nah, uniknya, keren ya, kita bisa melihat terdapat display kecil di sini. Itu fungsinya yang pertama di bagian kanan, kalian bisa lihat. Ini terdapat layar yang berfungsi untuk mengubah mode berkendara. Jadi mode berkendara di sini bisa dirubah melalui lingkar kemudinya juga. Ini keren banget dan bentuknya benar-benar futuristik sekali karena memang ini sebuah layar, sebuah display gitu ya, bukan hanya tombol-tombol biasa tapi unik banget, keren banget, futuristik sekali. Dan di bagian kirinya sini ini terdapat logo stability control yang bisa kita on off kan sendiri gitu ya. Jadi ini unik sekali, kita bisa langsung ubah-ubah, atur di lingkar kemudinya juga. Dan juga ada beberapa tombol lainnya untuk mengatur layar infotainment ataupun mengatur cruise control dan lain sebagainya melalui tombol-tombol yang ada di lingkar kemudi ini. Ini juga enak sekali genggamannya, dan apalagi kalau berkendara ini enak banget. Benar-benar rasa sportinya juga tetap terjaga dari lingkar kemudinya ini. Nah, kita ngomongin masalah bagian samping sini. Kita bisa lihat terdapat pengaturan kursi yang sudah full elektrik, jadi banyak sekali pengaturan di sini dan terdapat 3 buah memory seat. Jadi tak perlu mengubah-ubah setiap ada orang yang berganti-ganti, tapi kita tinggal save pengaturan apa yang sudah kita atur gitu, tinggal di save. Terdapat 3 buah memory seat di sini. Nah, uniknya lagi, kerennya lagi, jok baris pertama ini kerennya adalah kita bisa menemukan yang namanya fitur penghangat atau pendingin kursi di baris pertama, baik di kursi pengemudi ataupun kursi penumpang di baris pertamanya. Nah, ini keren banget dan kita juga bisa atur, ada satu tombol di sini. Jadi ketika yang mengemudi adalah driver gitu ya atau supir, ketika bos di belakang kita ingin minta tolong majukan kursi di bagian penumpang depan, kita tinggal pencet tombol yang satu ini, lalu kita tinggal atur melalui sini. Kursi yang depan bagian penumpang itu bisa kita atur. Jadi lebih mempermudah lagi. Nah, kita ngomongin bagian konsol tengahnya gitu ya. Kita bagian konsol tengahnya sendiri terdapat layar infotainment yang sangat besar, yaitu berukuran 12,3 inch, dan pastinya dia sudah full touchscreen, dan menariknya dia terdapat fitur yang kekinian dari Mercedes-Benz dan sangat canggih, sangat futuristik, yaitu MBUX, yaitu Mercedes-Benz User Experience. Jadi kita mendapatkan asisten pribadi, alias kita bisa menyuruh apapun hanya dengan perintah suara. Dan
kita tetap bisa fokus berkendara tanpa perlu terdistraksi atau ribet untuk mengatur-mengaturnya. Oke, seperti yang tadi gue bilang, ada namanya fitur MBUX dan kita bisa langsung contohin aja. Kita ceritanya ingin merubah ambient light yang ada di kabinnya ini gitu ya, hanya dengan perintah suara. Contohnya seperti ini. Hey Mercedes, what do you want to do? Change ambient light to red. Okay, I am changing the color. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar semudah itu dan kita bisa meminta pertolongan lainnya untuk mengatur-mengatur hal-hal lainnya. Misalkan untuk merubah suhu AC-nya gitu ya, kita hanya bisa dengan perintah suara tadi, dia bisa langsung menyetingnya sendiri. Ataupun menyalakan lampu reading atau lampu baca di dalam kabin ini hanya dengan perintah suara, itu juga bisa. Jadi banyak sekali yang kita bisa perintahkan hanya dengan perintah suara melalui fitur Mercedes-Benz User Experience atau MBUX tadi. Jadi benar-benar canggih banget dan futuristik banget pastinya. Nah, kalau kita geser ke bagian bawah di bagian tengah sini, kita bisa langsung lihat banyak sekali tombol untuk pengaturan AC di sini. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau AC di mobil ini yaitu 4 zona dan terdapat 2 zona di depan dan 2 zona di belakang. Jadi kita bisa mengatur suhunya itu masing-masing. Jadi enak banget dan pastinya akan bisa lebih nyaman lagi. Nah, kita geser lagi ke bagian konsol tengahnya di sini. Kalau misalkan di bagian konsol tengahnya kita langsung bisa melihat banyak sekali tombol shortcut seperti navigasi, lalu media, radio, dan juga tombol untuk mengecilkan dan membesarkan volume, dan juga ada untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor parkir. Nah, ini keren banget, modelnya sangat-sangat mewah sekali dan terdapat satu buah trackpad besar di sini yang kita bisa mengaplikasikan atau menggunakan trackpad ini yang langsung terintegrasi dengan layar infotainment yang ada di tengah sini. Jadi benar-benar keren banget. Dan kerennya lagi karena ini adalah sebuah Mercedes-Benz GLE 53 AMG yang berbeda dengan Mercedes-Benz lainnya adalah di sini terdapat shortcut untuk mengubah suara knalpot. Jadi seperti yang kita tahu kan knalpot ini adalah sistemnya menggunakan katup sehingga dia bisa membuka atau menutup katupnya sehingga si suaranya itu bisa lebih menggelegar, lebih keluar lagi suara khas AMG-nya ketika kita membuka katupnya yang ada di tombol sini. Jadi tombolnya ada di sini, di bagian konsol tengah sini ada juga tombol suspensi yang kita bisa atur dan juga ada tombol untuk menaikkan atau menurunkan mobil ini karena yang kita tahu kan mobil ini itu air suspension, menggunakan karakter suspensinya itu air suspension atau suspensi udara. Jadi keren banget dan ada beberapa tombol lagi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan stability control. Jadi banyak banget tombol-tombol di dalam mobil ini. Nah, di sini juga terdapat konsol tengah yang atau tempat penyimpanan yang besar, terdapat 2 buah cup holder dan juga 2 buah Type-C di sini. Seperti yang tadi gue bilang, semua di mobil ini menggunakan Type-C sehingga kita harus menggunakan adaptor tambahan untuk bisa menyambungkan dengan gadget atau smartphone kita. Dan kerennya lagi, 2 buah cup holder di bagian depan sini itu terdapat fitur untuk penghangat ataupun pendingin minumannya, sehingga ketika kita membeli minuman dingin, rasa dinginnya itu tetap bisa terjaga berkat adanya fitur pendingin atau pemanas di cup holdernya. Ini keren banget dan pastinya akan memberikan rasa yang nyaman untuk bagi para penumpang atau pengemudinya. Jadi mungkin untuk first impression secara singkat dari tampilan luar dan juga interiornya, dari gue sih itu aja karena bener-bener overall keren banget, cantik banget. Dan biar nggak makin kelamaan dan nggak makin penasaran, kita langsung cobain mobilnya aja, langsung bawa jalan mobil ini biar langsung tahu rasa berkendara dari GLE 53 AMG 4MATIC Coupe tahun 2020 ini. Ayo. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama gitu ya. Dan pembahasan pertama ini adalah hal yang paling menarik dan yang menjadi highlight dari Mercedes-Benz GLE 53 AMG. Jadi ini benar-benar satu poin yang paling menarik untuk dibahas yaitu tentang performa mesinnya, lalu juga tentang tenaganya yang buas. Karena memang ya bisa dilihat sendiri dari namanya ya, namanya aja udah GLE 53 AMG. Jadi dia memiliki mesin yang emang di-tuning dari divisinya AMG gitu. Ini benar-benar menarik banget. Jadi bukan hanya sekedar trim AMG biasa,
yang hanya menggunakan body kit dan lain sebagainya dari AMG, tapi ini emang karakter mesinnya yang emang di-tuning sama divisi AMG di Mercedes-Benz. Ini menarik banget, benar-benar harus kita bahas. Nah, kita bakal cobain performa mesinnya. Sebagai informasi tambahan aja, kalau misalkan mobil ini itu sama mesinnya dengan GLE 450 Coupe yang pada umumnya gitu ya, yaitu berkapasitas mesin 3000 cc, 6 silinder, segaris gitu ya, dibekali sebuah turbo juga. Cuman memang turbonya di GLE 53 ini katanya ada sedikit perbedaan gitu ya. Settingannya itu sedikit diubah lebih ganas lagi, sehingga kata Mercedes-Benz kita bisa mendapatkan boost turbonya ini dari RPM rendah gitu ya. Tidak ada yang namanya turbo lag, tidak ada yang namanya membutuhkan turbo di RPM tinggi, tapi kita di RPM rendah aja kita udah bisa merasakan rasa dari turbonya itu tadi. Nah, dari Mercedes-Benz sendiri, mobil ini dengan kapasitas mesin 3000 cc 6 silinder turbo tersebut itu bisa mengeluarkan tenaga maksimal di angka 435 horsepower. Wow, itu benar-benar angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar, yang sangat luar biasa untuk sebuah mobil yang sebesar ini juga. Nah, untuk torsi maksimalnya sendiri itu di angka 520 Nm. Gokil, itu benar-benar angka yang wow, itu torsi yang sangat besar. Dan ini kita bakal coba aja karena ini kan udah di tol ya. Ini udah di tol dan kita langsung coba aja pindah ke mode Sport Plus. Nah, ini menariknya. Pada saat kita rubah ke mode Sport Plus, jadi kan dia ada banyak mode ya, ada Comfort, ada Sport Plus, ada individual dan lain sebagainya. Pada saat kita masuk ke Sport Plus, itu suara knalpotnya langsung berubah. Jadi di knalpotnya ini sistemnya itu model katup. Jadi pada saat kita pindah ke Sport Plus, dia langsung membuka katupnya sehingga suaranya itu semakin menggelegar, semakin keluar. Benar-benar khasnya AMG yang benar-benar memiliki suara yang merdu, memiliki suara yang enak sekali untuk didengar. Benar-benar irgasm sekali. Wah, ini menarik banget nih. Ini gue udah rubah ke mode Sport Plus. Lalu suspensinya dia juga otomatis langsung mengeras gitu ya, langsung ke stiff gitu ya karakter suspensinya. Lalu untuk transmisinya dia juga langsung ke mode manual. Jadi ini modenya bisa disetting kan, karena ini Triptonic, jadi bisa manual, matic gitu ya. Pada saat kita rubah ke Sport Plus, dia otomatis langsung ke manual. Ini coba aja ya, kita coba aja bujuk dikit mumpung depan lagi kosong. Tuh, bisa didengar ya suaranya ya. Wah! Kalian bisa dengar, setiap perpindahan gigi tadi ada suara letupan, ada suara khas yang benar-benar ini AMG gitu loh. Kalian nih lagi sedang naik mobil AMG. Wow, itu ada drop. Setiap kita perpindahan gigi gitu ya, kita menggunakan pedal shift ini, kita naikkan gigi, itu benar-benar ada tembakan dari suara knalpotnya. Bro, itu yang membuat memacu adrenalin sang pengemudi yang akhirnya benar-benar membuat pengemudinya ini semakin nikmat dalam mengendarai GLE 53 4MATIC Coupe ini. Nah, tenaga tersebut itu dikeluarkan melalui keempat rodanya karena memang ini 4MATIC melalui transmisi 9G-tronic, jadi 9 percepatan. Nah, ini menarik banget. Nah, untuk informasi tambahan juga, GLE 53 Coupe AMG ini itu diklaim 0-100 hanya ditempuh dalam waktu 5,3 detik. 5,3 detik untuk mobil sebesar ini itu adalah angka yang benar-benar cepat banget dan terus fantastis. Dan emang terbukti dari tenaganya itu tadi udah sangat luar biasa. Nah, mobil ini pun dia punya angka top speed-nya itu yaitu di angka 250 km per jam. Pasti banyak yang bilang, kok cuma 250 km per jam padahal torsinya, tenaga maksimalnya itu besar sekali. Mercedes-Benz kasih limiter di mobil ini sehingga limit kecepatannya itu dibatasi yaitu di angka 250 km per jam saja. Tapi kalau limiter itu dilepas, wah gua rasa sih bisa tembus di angka 300 ya. Benar-benar sebuah mobil yang sangat menyenangkan bagi para pecinta otomotif yang demen akan keganasan dalam berkendara atau keganasan karakter mesinnya, performanya. Nah, ngomongin masalah karakter mesin, lalu performanya yang ganas tadi, tapi dia
tetap asik dalam konsumsi bahan bakarnya. Benar-benar asik. Ya, walaupun bukan di angka yang irit-irit banget lah ya. Ya, namanya mobil ini, orang yang beli mobil ini pasti juga tidak akan memikirkan tentang konsumsi bahan bakar gitu ya. Tapi hitungannya ini tetap bisa dikatakan irit lah untuk sebuah mobil yang sport seperti ini. Untuk dalam kota seperti saat ini gitu ya, dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam gitu ya, itu bisa menempuh di angka 1:8 gitu ya, ataupun di dalam kota pada saat macet-macetan 1:7 atau 1:8 km per liter. Tapi ketika kita berjalan keluar kota yang kecepatannya lebih konstan di angka 100 km per jam gitu ya, itu kita bisa mendapatkan angka yang lebih irit, yaitu 1:13 bahkan 1:15 km per liter. Itu angka yang menyenangkan. Jadi benar-benar untuk pecinta otomotif yang demen kebut-kebutan, lalu tidak perlu khawatir akan konsumsi bahan bakar yang boros, GLE 53 4MATIC Coupe AMG ini yang tahun 2020 bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat buat kalian. Ini benar-benar sangat menyenangkan dan asik banget untuk dikendarai. Oke guys, jadi kita langsung masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang karakter suspensinya, karakter setirnya, lalu bantingannya, handlingnya. Itu gue pengen bahas di poin ini. Nah, ngomongin masalah karakter handling gitu ya, suspensi dan sebagainya. Mobil ini, ya namanya mobil ini memiliki suspensi yang air suspension gitu ya. Jadi suspensi udara, ya sudah bisa ditebak, pasti memiliki model karakternya itu yang empuk gitu, yang bisa diatur, yang bisa di-adjust gitu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, menariknya lagi, pada saat kita menggunakan mode sport atau sport plus, dia otomatis karakter suspensinya itu akan kaku, akan stiff, sehingga membuat mobil ini minim akan limbung ketika kita berakselerasi atau berada di kecepatan tinggi. Itu benar-benar karakter yang dewasa sekali untuk di mobil ini, dan itu sangatlah asik gitu, sangatlah memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik lagi. Nah, pada saat kita rubah ke mode berkendara comfort gitu ya, otomatis karakter suspensinya ini benar-benar menjadi karakter yang empuk, yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Makanya mobil ini walaupun dikatakan sebagai mobil ganas, yang mobil sport gitu ya, tapi ini juga asik buat dipakai daily, karena itu tadi, karakter suspensinya yang asik, lalu bukan yang kaku-kaku banget gitu ya, sehingga pada saat berpergian jauh atau pada saat kita berada di kecepatan tinggi, itu semuanya karakternya langsung bisa menyesuaikan, sehingga kita nggak perlu khawatir akan rasa yang tidak nyaman di mobil ini. Memang Mercedes-Benz benar-benar tetap mempertahankan rasa nyaman di dalam kabin bagi para pengemudi pun atau para penumpangnya gitu ya, benar-benar asik banget untuk dikendarai. Nah, untuk karakter setirnya sendiri, kalian bisa lihat ya, yes, tuh, sangatlah presisi, wow, sangatlah presisi, dan benar-benar handlingnya nih minim sekali akan limbungnya. Ini asik banget, benar-benar juara banget. Dan setirnya ini otomatis akan berat ketika kita berada di akselerasi yang tinggi, sehingga sensitivitas lingkar kemudinya itu akan semakin berat dan akan memberikan rasa aman yang lebih baik lagi ketika kita sedang bermanuver di kecepatan tinggi. Asik banget. Ini sekali lagi gue masih suka banget nih sama ini. Letupannya. Wah, ledakan bro, itu setiap kita ganti gigi gitu ya. Itu yang benar-benar selalu pengen gue bahas di mobil ini, dan gak pengen turun, gak pengen cepet-cepet nyampe ke tempat tujuan kita gitu kalau naik mobil ini. Kita benar-benar akan selalu pengen nyetir mobil ini dan gak capek jadinya. Asik sih, benar-benar sangat sangat full package untuk sebuah para kaum lelaki khususnya gitu ya, yang benar-benar suka akan suka akan performa mesin yang luar biasa, tapi juga ingin digunakan untuk sehari-hari. Ini wow, ini salah satu mobil yang cocok untuk kalian. Oke, ini mumpung kosong, gue bakal coba akselerasinya yang benar-benar aman juga, karena memang jalanannya kosong, lalu panjang juga treknya, lurus.
kita coba ya. Kita udah pakai mode Sport Plus. Tuh, letupan itu loh. Wow, 150. Wow, bro. Wow. Tuh, berapa pop. Wah, itu ledakan-ledakan yang akhirnya membuat mobil-mobil sekitar kita itu langsung melirik kepada mobil yang sedang kita gunakan, yaitu Mercedes-Benz AMG GLE 53 4MATIC Coupe. Wow, gokil. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kepraktisannya gitu ya. Karena tadi gue sempat menyinggung tentang mobil ini, walaupun dia dikatakan sebagai SUV sport gitu ya, yang emang biasanya paling kita gunainnya pas weekend doang. Tapi gue tadi menyebutkan mobil ini tetap pantas digunakan untuk daily atau sehari-hari, karena ini bersangkutan dengan apa yang pengen gue bahas. Mobil ini itu kepraktisannya juga juara. Jadi kita bisa lihat sendiri untuk masalah kepraktisannya di sini, dari door trimnya dia terdapat laci penyimpanan yang bisa dikatakan sangat baik ya. Ada cup holder di bagian door trimnya. Lalu kalau kita ngomongin di konsol tengah sini terdapat laci-laci dan tempat penyimpanan yang bisa dikatakan sangat memumpuni gitu. Mulai dari 2 cup holder di depan, yang menariknya 2 cup holder di depan ini terdapat fitur penghangat dan juga pendingin untuk minuman kita. Nah, terus terdapat juga yang namanya laci penyimpanan di sini yang bisa terbilang tidak terlalu besar, tetapi dia masuk ke dalamnya itu lumayan dalam, sehingga kita bisa benar-benar menyimpan barang seperti handphone ataupun dompet gitu. Jadi benar-benar untuk lacinya ini sangatlah banyak dan juga sangat mumpuni untuk menyimpan barang-barang yang ingin kita bawa sehari-hari. Jadi makanya gue bilang kepraktisan itu sangatlah juara di mobil ini. Nah, kalau kita ngomongin di baris belakangnya, mungkin tadi di poin-poin yang awal itu juga sempat menyinggung tentang bagasinya. Bagasinya dia memiliki kapasitas yang luas, lalu kalau misalkan di baris keduanya, jok baris kedua ini kita lipat dan dua-duanya sama rata, dan kita bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih besar lagi, bahkan bisa membawa banyak sekali koper-koper besar gitu ya. Karena memang dia pada saat dilipat bangkunya dia sama rata dengan lantai. Jadi benar-benar kapasitas atau volume bagasinya bisa bertambah luas lagi dan benar-benar sangat mengasihkan untuk membawa barang banyak gitu. Jadi gue bilang makanya mobil ini benar-benar masih cocok banget dan nyaman banget untuk dibawa sehari-hari karena memang memiliki kepraktisan yang juara juga di kelasnya. Nah, yang pengen gue bahas juga dan benar-benar menarik untuk dibahas, dan bisa dikatakan ini pembahasan yang mungkin akan panjang gitu ya, karena kita akan ngebahas tentang fitur-fitur yang dihadirkan di GLE 53 AMG 4MATIC Coupe tahun 2020 ini. Di mobil ini benar-benar kaya akan fitur, baik fitur tambahan ataupun fitur keamanannya. Untuk fitur tambahan sendiri, kita bisa menemukan yang namanya layar infotainment atau sistem infotainment di depan ini, di bagian tengah sini, itu yang bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto gitu ya. Walaupun memang kita harus masih mencolok kabel Type-C, sehingga kita harus menggunakan tambahan adaptor untuk menyambungkan ke gadget atau smartphone kita gitu ya. Jadi Apple CarPlay ataupun Android Auto-nya belum wireless, jadi masih menggunakan kabel biasa. Tapi nggak apa-apa. Dan beberapa fitur tambahan lainnya, kita bisa melihat yang namanya head-up display, dan head-up display-nya ini benar-benar sangat besar, sangat futuristik, dan benar-benar sangat informatif, karena informasi yang kita bisa lihat di head-up display di depan mata gue ini, yang sejajar dengan mata gue, itu benar-benar bisa dikatakan layar head-up display yang paling canggih, yang paling besar, dan paling informatif selama gue mereview mobil. Jadi ini benar-benar head-up display yang paling keren yang pernah gue lihat. Nah, untuk fitur-fitur keamanannya, itu banyak banget fitur keamanannya, karena memang mobil ini udah banyak fitur pendukung, fitur assist gitu ya. Mulai dari auto braking system, jadi dia benar-benar namanya ABS, EBD, dan lain sebagainya itu sudah sebagai standarnya. Lalu kita juga bisa menemukan yang namanya dia bisa mengintervensi rem atau ngerem sendiri dikala kita masih berada di kecepatan tinggi, tetapi mobil di depan kita itu sudah terlalu dekat jaraknya dengan kita, sehingga dia akan mengintervensi rem. Lalu ada juga yang namanya blind spot monitor, ada juga yang namanya lane keeping assist gitu ya. Jadi dia bisa membuat mobil ini tetap berada di jalur yang benar gitu. Di saat kita lengah
ingin keluar jalur tanpa menggunakan sen, mobil ini akan mengeluarkan notifikasi dan juga memberikan efek getar di bagian lingkar kemudi atau di setirnya. Terus kita juga bisa menemukan yang namanya fitur keamanan kamera mundur, kamera 360 gitu ya. Jadi benar-benar walaupun mobil ini memiliki dimensi yang sangat besar, tetapi kita akan dipermudah untuk parkir, untuk membawa mobil ini karena sudah disematkan yang namanya fitur kamera 360. Jadi benar-benar kita dipermudah sebagai pengemudinya. Nah, yang paling menarik nih, mungkin tadi udah sempat disinggung juga di awal, itu terdapat fitur MBUX atau Mercedes-Benz User Experience. Jadi kita punya asisten pribadi yang kita bisa suruh-suruh hanya dengan perintah suara dan dia bisa merealisasikan apa yang kita minta. Nah, yang gak kalah menarik, fitur tambahannya ini juga keren banget dan bisa dikatakan sebagai mobil mewah. Jarang banget mobil di saat ini punya fitur ini. Ada yang namanya kursi pijat di bangku pengemudi dan di bangku penumpang bagian depan. Jadi jok 2 baris depan ini disematkan fitur penghangat dan pendingin, ditambah dengan ada fitur massage atau pijat, kursi pijat. Jadi di saat kita capek mengemudi ataupun penumpang depan capek merasa lelah gitu, kita tinggal aktifkan fitur pijat di bagian kursi depan ini. Ini benar-benar jarang banget kita nemuin fitur-fitur ini karena memang biasanya kita menemukan mobil ini di fitur tersebut di mobil-mobil mewah gitu ya. Dan itu adalah beberapa fitur unggulan yang kita bisa temuin di Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC Coupe tahun 2020. Nah, mungkin untuk fitur-fitur lengkapnya lagi yang lainnya gitu ya, karena memang mobil ini kaya akan fiturnya, baik fitur tambahan ataupun fitur keamanannya, kalian langsung bisa lihat aja di tabel berikut ini mengenai fitur-fitur yang kita bisa temuin di mobil ini. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu tentang harga dari mobil ini. Dan juga mungkin gue akan menyinggung tentang hal-hal yang buat gue mengganjel atau gue kurang suka dari mobil ini gitu ya. Agak disayangkan dari mobil ini. Kita bahas itu dulu kali ya, baru kita ngomongin harganya. Nah, yang pertama, ada beberapa hal yang ngeganjel dari mobil ini. Pertama, jadi ada 3 hal yang pengen gue bahas. Pertama, Mercedes-Benz itu terkenal dengan dia suka membuka sendiri. Jadi ada sirkulasi udara yang biasanya di AC itu kan kita bisa menutup sirkulasi udara luar masuk ke dalam kabin. Nah, itu dia suka otomatis ngebuka sendiri. Ya memang mungkin di luar sana itu dibuat seperti itu biar kita tetap bisa masuk udara dari luar, jadi meregenerasi udara-udara di dalam kabin dan dimasukkan lagi udara dari luarnya. Lalu kita bisa menutup lagi beberapa menit sekali. Cuman menurut gua yang agak bikin mengganjel ya itu karena dia suka aktif sendiri, ngebuka lagi sendiri sehingga udara dari luar tuh kadang suka masuk beberapa menit sekali. Cuman ya memang itu minor lah, kita masih tertutupi dengan beberapa kelebihan dan keunggulan lainnya yang luar biasa banyaknya dibandingkan dengan kekurangan yang sekecil itu tadi. Itu memang minor sekali, cuman agak disayangkan dan membuat gua jadi agak gemes aja gitu ya. Nah, terus hal kedua yang agak gua sayangin lagi yaitu tentang fitur wireless charging. Jadi untuk fitur tersebut biasanya tuh di Mercedes lainnya gitu yang harganya udah 1 miliaran ke atas, itu biasanya kita udah menemukan yang namanya fitur wireless charging di konsol tengahnya. Cuman di mobil ini kita nggak bisa nemuin. Jadi menurut gua agak disayangkan aja ya. Yang lainnya semua fiturnya udah sangat modern, udah sangat canggih, tapi kita nggak bisa nemuin yang namanya fitur wireless charging di mobil ini gitu ya. Jadi ya lagi-lagi itu minor, cuman menurut gua agak disayangkan aja. Nah, hal ketiga atau hal terakhir yang menjadi kekurangan dari mobil ini yaitu tentang pada saat kita ingin melihat pandangan ke belakang melalui spion tengah ini. Karena memang ya namanya dia berbasis coupe ya, sehingga atapnya landai yang menyebabkan kaca di bagian belakang itu akan terlihat pandangannya semakin kecil pandangannya. Jadi pada saat kita ingin melihat
ke bagian belakang gitu ya melalui spion tengah ini, itu pandangannya visibilitasnya agak sedikit terbatas karena kecil banget untuk kita melihat pandangan ke belakang karena itu tadi atap media yang landai sehingga kacanya itu jadi kecil dilihatnya. Jadi itulah yang menjadi kekurangan dari mobil ini. Memang kita akan susah mencari kekurangan dari mobil yang udah secanggih ini dan sebagus ini, sepinter ini mobilnya. Cuman memang itu tadi 3 hal yang membuat gue mengganjal akibat beberapa kekurangan yang kita bisa temuin, khususnya gue pribadi yang kita bisa temuin di mobil ini gitu ya. Dari beberapa kekurangan tadi, kita akan menutupi dengan beberapa keunggulan dan kehebatan dari mobil ini berkat harganya memang yang fantastis gitu. Kalau kita ngomongin masalah harganya, memang ini sangat worth to buy banget. Semuanya terbayarkan dengan harganya walaupun memang bisa dikatakan tinggi gitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan keunggulan-keunggulan dan kelebihan, kecanggihan fitur, kecanggihan performanya, karakter mesinnya, kita semua terbayar oleh itu semua. Untuk harganya sendiri, dia ini dibanderol di angka 2,4 miliar off the road. Yang artinya bisa menyentuh di angka 2,6 bahkan 2,7 miliar rupiah on the road Jakarta. Jadi hampir menyentuh 3 miliar kita bisa mendapat mobil ini. Memang harga yang sangat tinggi tadi itu semua akan terbayar dengan banyaknya keunggulan, kecanggihan fitur, performa mesin yang luar biasa dan ya inilah Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe 4MATIC tahun 2020. Jadi itu semua benar-benar terbayarkan dengan apa yang kita dapatkan setelah membeli mobil ini. Jadi gue pribadi sih tidak menyalahkan angka yang sebegitu mahalnya karena yaitu inilah Mercedes-Benz GLE 53. Juara dan mobil ini benar-benar membuat gue jatuh cinta. Keren banget. Wow, itu tadi pembahasan kita dari first impression-nya, lalu juga rasa berkendara atau driving experience dari mobil Mercedes-Benz GLE 53 AMG 4MATIC Coupe ini. Dan gue sampai jatuh cinta sama mobil ini karena memang dari karakter mesinnya yang sangat ganas, sangat buas sekali tenaganya yang wow, benar-benar fantastis, torsi maksimalnya enak banget, benar-benar kenceng banget mobilnya karena memang ya itu tadi gue bilang mesinnya ini dituning langsung oleh divisi AMG-nya Mercedes-Benz sehingga memiliki karakter yang sangat buas. Lalu kita nggak perlu khawatir juga tentang konsumsi BBM-nya yang bisa dikatakan untuk sebuah mobil yang tenaganya sebesar ini, konsumsi BBM-nya juga tetap irit, jadi masih enak digunakan sehari-hari. Sehingga nggak perlu khawatir atau takut tentang keborosan BBM-nya. Nah, untuk masalah kepraktisan juga ini mobilnya juga juara gitu ya, walaupun dikatakan sebagai mobil SUV yang sport, tapi untuk masalah kepraktisan tetap juara, tetap diunggulkan, dan kenyamanannya pun juga tetap juara. Sehingga seperti yang tadi gue bilang, mobil ini full package dan masih enak digunakan untuk sehari-hari. Jadi cukup sekian video kali ini mengenai Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe 4MATIC tahun 2020. Dan gimana menurut kalian? Atau kalian ada request untuk mobil-mobil berikutnya yang pengen kita review? Langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk ikutin Instagram kita, follow di @autogarage.id. Dan jangan lupa untuk like dan juga tekan 2 kali tombol unlike-nya ya, karena memang kalian juga harus tetap menyukai video-video kita dan mensupport channel kita biar kita semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video kita yang berikutnya. So, gue Aditya Pradana Putra, pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.